Pak Nirda, sudah ada gambaran konkret yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sesmenko berkaitan mengenai kecemasan Pak Presiden yang sudah diupayakan agar yang sebenarnya ini positif bisa diterjemahkan lebih baik oleh kementerian-kementerian supaya tidak terlalu jauh. Tapi ada evaluasi atau catatan dari Bang Faisal? Saya melihat ada yang perlu kita perhatikan, karena jangan lupa selain ketahanan ekonomi, ketahanan pangan. Ya. Nah, subsektor tanaman pangan itu sudah kontraksi 10,31% pada triwulan 1. Ini COVID baru pemanasan kan. Nah, bisa dibayangkan efeknya kalau itu berlangsung semakin dalam. Berakibat apa? Ketergantungan kita pada impor pangan. Trade balance atau transaksi perdagangan pangan kita kan defisit. Sudah dari tahun 2007. Dan defisitnya tahun lalu melebar. Kira-kira 3 miliar US dollar. Yang menonjol kan gula. Ya, gula itu kita jadi importir terbesar di dunia sekarang dengan 4,5 juta dolar, 4,5 juta ton, dan habis kira-kira 2,3 miliar US dollar. Sayur mayur 800 juta dolar, buah-buahan 1,5 miliar US dollar, belum kedelai, belum macem-macem gitu ya. Nah, jadi saya takutnya akan ngefek ke food security kita, dan saya cek beberapa kelompok pangan ini impornya dari satu negara dominan, sampai 2/3 impornya itu dari satu negara. Ya, untuk sayur 65% dari China, buah-buahan 60% dari China juga. Nah, jadi kita rasanya responsnya menurut saya, ayo kita perhatikan di desa, mata rantai dari petani sampai ke konsumen. Barangkali sih mereka fine-fine saja, produksinya kan nggak ada masalah dengan COVID. Mereka sudah jaga jarak, tapi jaringan distribusinya yang terganggu, sehingga numpuk di mereka buang ke sungai seperti yang terjadi di Malang. Nah, jadi saya takutnya ini kita semua, tidak hanya pemerintah, tapi juga yang dermawan-dermawan ini mikirkan orang kota aja, bias kota, bantuan sembako. Kalau kita lihat sore-sore orang nongkrong di pinggir jalan menunggu orang yang ngasih apa gitu ya, everywhere gitu. Nah, desa ini siapa yang ngurus? Oke, ada yang namanya dana desa bisa dikonversi orang miskin, yang sudah miskin kan memang sudah tercatat, tapi kan ini new, orang miskin baru gitu yang akibat ini. Nah, tolong diperhatikan tanaman pangan. Dan Pak Jokowi kok responsnya bikin apa? Lumbung pangan nasional dengan menunjuk Pak Prabowo. Menurut saya message-nya jadi salah lagi gitu loh. Jadi ini apa sih gitu. Oke, memang Menteri Pertahanan kata Pak Jokowi tidak hanya ngurusin alutsista tapi juga ketahanan pangan. Ya, ketahanan keuangan juga. Sekalian aja Menteri Keuangan Pak Prabowo. Nah, tolong sinyal-sinyal seperti ini lebih apa ya, lebih dikurangi, dan semua diuji lewat proses perencanaan teknokratik. Jangan Pak Jokowi dan ini responsnya cepat, tiba-tiba sudah ada pengadaan traktor saja oleh Pak Prabowo. Ini gila, baru diomongkan kemarin kok udah ada pengadaan. Jadi pengadaan. Apa orang curiganya? Ini semua orang di tengah pandemi tetap sibuk untuk mengumpulkan logistik 2022, 2024. Prabowo mau maju lagi, Erick Thohir mau maju, gitu-gitu. Jadi tolong itu dijaga perasaan rakyat itu. Terima kasih. Ada sinyal yang pesan yang sepertinya salah sasaran dan justru malah membuat citra yang kurang baik. Nah, bagaimana kemudian dampaknya dari komunikasi message yang tadi disampaikan? Nanti kita coba tanyalah sama Pak Rada dan juga Mas Yanuar, tapi tetap bersama kami dulu.